Terdapat aktivitas pemasaran yang dapat dianggap sebagai risiko privasi atau setidaknya berpotensi melanggar privasi. Ini termasuk database, profil elektronik, dan spam. Informasi tentang individu dapat ditemukan di banyak database yang berbeda. Misalnya, sebagian besar lembaga pendidikan memiliki database yang berisi informasi mahasiswa. Kemudian, sebagian besar organisasi menggunakan database karyawan untuk menyimpan informasi karyawan, dan sebagian besar dokter dan penyedia asuransi kesehatan memelihara database yang berisi informasi medis individu. Jika basis data ini cukup terlindungi dari peretas dan individu yang tidak sah lainnya, dan jika data tidak diangkut pada komputer portable atau perangkat lain yang mungkin rentan terhadap kehilangan atau pencurian, maka basis data ini tidak menimbulkan masalah privasi yang signifikan bagi konsumennya karena informasinya jarang dapat dibagikan tanpa izin individu. Namun, data yang disimpan dalam jenis database ini tidak selalu cukup terlindungi dan cukup sering dilanggar di masa lalu. Akibatnya, database ini yang biasanya terkait dengan risiko pelanggaran privasi pribadi yang lebih tinggi menjadi perhatian oleh pendukung privasi. Basis data pemasaran atau marketing database berisi data pemasaran dan demografis tentang orang-orang seperti tempat tinggal, kemudian produk yang dibeli. Informasi ini digunakan untuk tujuan pemasaran seperti mengirimkan iklan yang sesuai dengan minat masing-masing individu, baik melalui surat biasa ataupun email, atau dengan mencoba mendaftarkan mereka melalui telepon untuk beberapa jenis layanan. Hampir setiap kali ketika kita memberikan informasi pribadi secara online, misalnya saat berlangganan majalah, mengisi entry undian atau kartu registrasi produk, atau membeli produk layanan menggunakan kartu kredit, ada kemungkinan besar informasi tersebut akan menemukan jalannya ke dalam basis data pemasaran atau marketing database. Database marketing juga digunakan untuk hubungannya dalam aktivitas web, seperti aktivitas media sosial dan pencarian yang dilakukan melalui beberapa layanan pencarian yang dipersonalisasi. Misalnya, data yang disimpan di Facebook, Google, dan situs jaringan sosial lainnya dapat dikumpulkan dan digunakan untuk tujuan periklanan oleh perusahaan pemasaran. Dan aktivitas penggunaan layanan pencarian yang dipersonalisasi di mana pengguna masuk untuk menggunakan layanan dapat dilacak dan data tersebut dapat digunakan untuk tujuan pemasaran. Masalah privasi lain yang muncul berpusat pada layanan berbasis lokasi. Layanan berbasis lokasi ini seperti Foursquare menggunakan informasi GPS dari ponsel cerdas kita untuk menyediakan layanan seperti untuk bertemu dengan teman yang berlokasi sama dengan kita atau memungkinkan kita untuk check-in bisnis ke bisnis yang sering kita bagikan lokasinya dengan orang lain. Perusahaan pemasaran sering menggunakan data yang diperoleh dari berbagai sumber seperti dari pembelian produk dan layanan yang terkait dengan informasi identitas pribadi serta dari informasi publik seperti nilai properti, registrasi kendaraan, kelahiran, pernikahan, dan kematian untuk membuat elektronik profil individu untuk tujuan pemasaran. Profil elektronik umumnya dirancang untuk memberikan informasi spesifik dan dapat mencakup nama individu, alamat sekarang dan sebelumnya, nomor telepon, status perkawinan, jumlah dan usia anak, kebiasaan belanja, dan preferensi lainnya. Berikut adalah bagaimana pembuatan profil elektronik dapat bekerja. Ketika kita melakukan transaksi elektronik, maka informasi tentang siapa diri kita dan apa yang kita beli akan dicatat, kemudian biasanya akan disimpan dalam sebuah database. Basis data yang berisi identitas
orang dan apa yang mereka beli akan dijual ke perusahaan pemasaran. Perusahaan pemasaran akan menambahkan data baru ke database pemasaran mereka, kemudian mengatur ulang database tersebut dengan cara yang mungkin berharga bagi perusahaan lain. Perusahaan pemasaran membuat daftar individu yang cocok dengan kebutuhan spesifik perusahaan. Kemudian perusahaan akan membeli daftar tersebut untuk tujuan pemasaran mereka sendiri. Sebagian besar bisnis dan situs web yang mengumpulkan informasi pribadi memiliki kebijakan privasi yang mengungkapkan bagaimana informasi pribadi yang kita berikan akan digunakan. Selama tindakan mereka tidak melanggar kebijakan privasi kita, maka bisnis secara sah untuk dapat menggunakan data pribadi kita yang telah mereka kumpulkan. Namun, ada beberapa masalah dengan kebijakan privasi, seperti fakta bahwa terkadang terdapat kebijakan yang sulit untuk diuraikan dan kenyataan bahwa kebanyakan orang tidak meluangkan waktu untuk membacanya sebelum menggunakan sebuah situs. Selain itu, banyak bisnis secara berkala mengubah kebijakan privasi mereka tanpa peringatan, yang mengharuskan konsumen untuk sering membaca ulang kebijakan privasi tersebut atau mengambil risiko informasi mereka dapat digunakan dengan cara yang tidak mereka setujui saat informasi tersebut awalnya diberikan. Spam mengacu pada email yang tidak diminta yang dikirimkan ke kelompok besar orang pada satu waktu. Spam paling sering digunakan untuk menjual produk atau layanan kepada individu. Kemudian spam juga digunakan dalam skema phishing dan titik kontra lainnya yang sering dikirim melalui botnet.